Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di sini. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang hukum acara pidana. Ya, ini semoga bermanfaat, ilmu-ilmu walaupun secara singkat tetapi ada manfaat bagi kita semua dan bagi teman-teman semua ya. Semoga ini menjadi pelajaran yang bisa dipedomani ya dalam ruang lingkup di pihak kepolisian maupun di pengadilan, supaya kita memahami caranya dan supaya kita memahami bagaimana beracara di pengadilan dan aturan-aturan yang berlaku. Nah, jadi kita mulai saja membahas ya materi-materinya, walaupun secara singkat tetapi bermanfaat ya. Kita membahas menurut pasal 270 KUHP pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah satu, eksekutor pengadilan; dua, pejabat yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri; tiga, jaksa; empat, jurusita. Nah, jadi di sini dikatakan atau dipertanyakan di sini menurut pasal 270 KUHP pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, dalam soal ini mengatakan bahwa siapa yang melaksanakan ketika sudah memperoleh kekuatan hukum tetap atau putusan ya yang sudah berkekuatan hukum tetap, siapa yang berhak melaksanakan seperti penyitaan, seperti eksekusi. Nah, di sini kita bahas dalam pasal 270 mengatakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Nah, jadi di sini sudah jelas yang melaksanakan putusan tersebut adalah jaksa ya. Karena di sini dikatakan di pasal 270 pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa. Nah, jadi yang melakukan ini adalah jaksa. Yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Nah, jadi ketika sudah memperoleh putusan atau yang sudah berkekuatan hukum, maka yang melaksanakannya adalah tetap jaksa. Next, panitera pengadilan negeri mengirimkan salinan putusan perkara yang dimintakan banding dalam berkas perkara serta surat bukti ke pengadilan tinggi dalam jangka waktu 236 KUHP. Nah, jadi dikatakan di sini dalam pasal 236 KUHP adalah selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari sejak permintaan banding diajukan, panitera mengirimkan salinan putusan perkara yang dimintakan banding dan berkas perkara serta surat bukti ke pengadilan tinggi. Jadi selambat-lambatnya itu 14 hari ya. Selambat-lambatnya 14 hari berkas banding itu akan dikirimkan surat buktinya ke pengadilan tinggi. Next, permohonan kasasi demi kepentingan hukum menurut pasal 259 KUHP diajukan oleh, nah ini dia. Jadi ini kita harus memahami ketika kita mengajukan kasasi ya, jangan nanti terlambat ketika sudah ada putusan di pengadilan mau mengajukan kasasi atau mengajukan banding ya. Ini yang kita bahas ini adalah mengajukan kasasi.
Nah, permohonan kasasi demi kepentingan hukum menurut pasal 259 KUHP diajukan oleh siapa? Nah, jadi kita harus memahami siapa yang mengajukan kasasi. Yang mengajukan kasasi adalah Jaksa Agung. Next, berikut ini adalah wewenang pra peradilan. Wewenang pra peradilan kecuali ya, sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi, sah atau tidaknya suatu penggeledahan. Jawabannya adalah nomor terakhir, sah atau tidaknya suatu penggeledahan. Karena tadi pertanyaannya adalah berikut yang berwenang pra peradilan kecuali, ya, dia mengatakan di sini adalah kecuali. Next, dalam pasal berapa lembaga pra peradilan diatur, ya? Dalam pasal berapakah pra peradilan diatur? Dalam KUHP, yaitu 1 pasal 1 butir 10 Jo pasal 77 sampai 83 KUHP. Pasal 1 butir 12 junto pasal 233 269 KUHP. Pasal 1 butir 9 junto pasal 102 sampai 136. Pasal 1 butir 7 junto pasal 145 sampai 232 KUHP. Yang benarnya adalah pasal 1 butir 10 junto pasal 77 sampai 83 KUHP. Nah, di sini yang mengatur tentang lembaga pra peradilan itu diatur dalam KUHP pasal 1 butir 10 junto pasal 77 sampai 83 KUHP. Next, pengurangan masa tahanan terhadap hukum pidana yang dijatuhkan dapat dilakukan dengan cara mengurangkan jenis tahanan itu sendiri dari pasal 22 ayat 5 KUHP, di mana semakin ringan jenis tahanan, semakin kecil jumlah pengurangannya. Untuk tahanan kota berapa jumlah pengurangan masa tahanannya? Nah, jadi yang dipertanyakan di sini adalah jumlah tahanan, berapa pengurangan jumlah tahanan kota, berapa jumlah pengurangan masa penahanannya. Ini penahanan kota, ya. Berapa jumlah masa penahanan di tahanan kota. Nah, jadi jawabannya adalah 1/5 dari masa tahanan. Jawabannya adalah 1/5 dari masa tahanan. Ini tahanan kota. Jadi jumlah pengurangan masa penahanannya adalah 1/5